pertama ke sini, sebenarnya Pak Ade ini kan sudah berkali-kali ketemu dengan saya menyampaikan terkait dengan soal relokasi pasar Nasdeko, bahkan menginformasikan terkait dengan perkembangannya. Misalnya ketika mau dipindahkan waktu itu kita sempat minta untuk tidak dilakukan, jangan dilakukan dulu pemindahan. Waktu itu kan sudah ada upaya untuk melakukan pemindahan, Pak Ade sampaikan. Saya sampaikan ke yang terkait, saya sampaikan ke Kapolres, saya sampaikan juga ke Wakil Bupati untuk coba dilakukan negosiasi, dilakukan berbagai upaya-upaya yang bisa membantu warga masyarakat pasar Nasdeko ini. Jadi bukan dalam posisi menyusahkan warga pasar Nasdeko. Ketika Pak Haji Ade juga menyampaikan akan ada pemagaran, pagar, saya sampaikan juga untuk tidak dilakukan pemagaran. Karena kalau misalnya dipagar, otomatis yang namanya pembeli juga akan bisa masuk kan? Iya. Orang juga harus pintar. Nah pada dasarnya, Ade ini warga sini tuh nggak keberatan kalau dilakukan relokasi, karena memang ini udah prosesnya udah panjang. Saya ingat waktu itu saya juga sempat ketemu dengan Ibu Wakil Bupati waktu itu, Ibu Eli, Wakil Bupati. Waktu masih PT Kaliwangi yang akan melakukan pembangunan terkait dengan relokasi pasar. Tapi kan Kaliwangi tidak bisa meneruskan dengan berbagai alasan, dan akhirnya terkatung-katung juga. Nah sekarang pembangunannya berjalan, nah tinggal dua kendala. Kalau saya tadi dengar, pertama terkait dengan soal kompensasi. Bagaimana yang namanya bangunan lama ini, kios-kios lama yang dimiliki oleh para pedagang itu mendapatkan kompensasi yang setara, seimbang dengan ukuran sekarang. Artinya ukurannya itu bukan ukuran pada saat membangun lah kan, karena kan berbeda kan, banyak hal, perkembangan, inflasi, macam-macam. Nah yang kedua terkait dengan soal harga. Harganya jangan tinggi-tinggi, harganya memang bisa terjangkau. Nah kenapa? Karena juga kita harus pahami juga 2 tahun ini kan semua kena akibat dari COVID. Kan semua kena COVID dan sebagainya. Jadi banyak terdampak. COVID kan lebih-lebih warga masyarakat yang terdampaknya kan luar biasa. Nah supaya dia bisa tetap terus berjualan dan juga mendapatkan tempat yang baik, maka 2 hal inilah nanti yang akan coba saya usahakan untuk terus dilakukan upaya-upaya agar yang namanya para warga di pasar Nasdeko ini tidak dirugikan. Dan nanti saya akan terus, karena kebetulan Komisi 2 DPR RI ini mitra kerjanya Ombudsman. Jadi Ombudsman RI ini mitra kerja saya. Makanya ketika saya mau datang ke sini, saya sampaikan ke Pak Haji Ade, saya coba nanti hubungi Ombudsman kalau perlu ada suratnya, biar nanti Ombudsman RI yang bisa mengawal proses ini semua. Jadi intinya sebelum ada proses kesepakatan harga dan kompensasi, warga ini keberatan untuk pindah. Jadi bukan tidak mau pindah, warga mau pindah asal 2 hal itu bisa disepakati. Nah, saya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti yang ada yang akan menyampaikan juga, mungkin nanti setelah pertemuan ini saya juga akan membuat langkah-langkah. Misalnya saya akan coba minta Pemda nanti fasilitasi untuk ketemu dengan developernya untuk coba membicarakan ini semua. Dan tentu segala apa yang nanti saya lakukan, Ombudsman lakukan, bahkan yang lain lakukan, pasti nanti juga akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah lewat nanti Pak Ade, lewat di PPR. Yang intinya nanti semua hal
mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik. Ada cara terbaik yang sama-sama tidak dirugikan, pedagang tidak dirugikan, pemerintah daerah maupun juga pengembang tidak dirugikan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mencarikan jalan keluar agar para pedagang di Rengas Dengklok ini tidak dirugikan terkait dengan soal relokasi. Jadi secara persoalannya saya secara pribadi sudah mengikuti dari awal, walaupun tidak secara langsung terlibat, saya juga sudah berusaha agar proses ini berjalan dengan baik. Tadi tidak dipaksakan untuk pindah waktu itu, tidak dipaksakan untuk dilakukan pemagaran. Kami sampaikan ke semua, ke Kapolres, ke Pemda, kami sampaikan. Nah hari ini dua yang itu semua ditunda, sekarang tinggal nunggu yang dua hal. Karena kalau misalnya dibuat ruang terbuka hijau, saya juga termasuk yang setuju agar Rengas Dengklok ini perlu ditata dengan baik. Kenapa Rengas Dengklok perlu ditata dengan baik? Karena Rengas Dengklok ini punya nilai sejarah. Sejarahnya panjang. Di Kerawang orang tahunya Rengas Dengklok sama Cikampek aja biasanya. Jadi Rengas Dengklok, Cikampek. Rengas Dengklok ini bukan hanya diketahui, dikenal oleh orang Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia kenal Rengas Dengklok. Bahkan dunia kenal Rengas Dengklok. Ini kota sejarah. Ini adalah awal dari kemerdekaan Republik ini kan. Nah kalau ditata dengan baik, rapi, ini kan juga bisa menopang orang untuk datang ke sini. Saya termasuk yang sudah juga menganjurkan itu rumah bersejarah itu dibeli oleh pemerintah. Saya menganjurkan itu karena kalau misalnya sekarang pemerintah nggak beli, sampai kapan itu ahli waris bertahan? Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya kebutuhan dan sebagainya. Bahkan saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu itu kalau memang membeli rumah sejarah itu jangan disamakan membeli tanah biasa, membeli rumah biasa. Bukan tanah dan rumahnya yang dibeli itu, tapi nilai sejarah yang dibeli. Maka nggak ada itu standar harganya, dirundingkan itu standar harganya. Nggak bisa misalnya sama dengan harga jual. Bisa saja misalnya dijualnya dengan 2 kali lipat harga jual. Tapi yang paling penting bagaimana misalnya yang membeli juga aman. Maka saya pernah menyarankan bawa itu dari kepolisian, bawa dari kejaksaan, kalau perlu bawa dari KPK. Bahwa membeli ini bukan membeli atas dasar persoalan tanah semata, tapi ini lebih kepada sejarah. Nah kalau Rengas Dengkloknya ditata, punya sejarah, ini menjadi tempat untuk wisata, ini kan juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lain. Jadi yang jualan, pasar juga kan akan terdampak juga. Lurus ada Candi Jiwa, terus ke sana ada pantai, Rawa Gede,